5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tematik kelas 1, tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri, subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih juga lompat jauh adik-adik. Mereka berguling ke depan dan meskipun tampak mudah, namun mereka melakukannya harus dengan benar. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan itu penting agar otot-otot kita menjadi lentur. Adik-adik, sebelum kalian berolahraga, kalian harus melakukan pemanasan dari kepala, tangan, tubuh kalian, dan kaki kalian. Mengapa kita harus pemanasan? Nah, gerakan pemanasan ini berguna untuk mempersiapkan otot-otot kita supaya menjadi lentur sehingga kita saat berolahraga nanti tidak akan cedera. Adik-adik, berikut ini adalah urutan dari gerakan berguling ke depan. Ingat ya adik-adik, gerakan ini harus dengan pengawasan orang dewasa. Kalian pun harus menggunakan tumpuan seperti matras. Nah, matras itu apa? Matras itu kasur untuk olahraga adik-adik. Nah, gerakan guling ke depan itu posisinya seperti ini. Nah, ini yang bergerak adik-adik ya. Nah, kalian bisa jongkok ya, letakkan tangan, lalu masukkan kepala di antara sela kedua tangan. Lalu kalian angkat pinggul kalian seperti ini, berguling seperti ini. Lalu posisinya kalian bisa jongkok kembali. Ya adik-adik ya, ini adalah tahap-tahap atau urutan dalam gerakan guling ke depan atau bisa juga disebut dengan roll depan. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan oleh ayahnya. Nah, di sini Udin bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Lalu ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung, badan lalu dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Di sini ayah itu memberikan petunjuk. Ingat ya adik-adik ya, kalimat petunjuk itu kalimat yang menunjukkan cara kerja sesuatu. Ini kan menunjukkan cara melompat ya. Nah, di sini Udin akan menanggapi. Bagaimana tanggapan Udin? Udin menanggapinya dengan baik. "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Ini adalah kalimat tanggapan yang diucapkan Udin saat mendengarkan petunjuk dari ayah. Jadi ketika kita mendapatkan kalimat petunjuk dari orang lain, kita harus memberikan tanggapan yang baik juga kepada mereka adik-adik.
Contohnya di sini adik-adik. Ya, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. Contohnya ya, misalnya di sini ada petunjuk seperti ini adik-adik. Membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Itu kan petunjuk. Lalu tanggapan kalian apa dengan petunjuk ini? Misalnya tanggapan kalian tuh seperti ini. Baik, saya akan membersihkan debu dengan lap basah. Seperti itu. Jadi memberikan tanggapannya dengan kata yang baik, kata yang sopan dan santun. Berikutnya, letakkan bola di keranjang. Nah, ini kan kalimat petunjuk. Kalian bisa menanggapi dengan cara, setelah bermain saya akan letakkan bola di keranjang ayah. Misalnya seperti itu. Lalu kalimat petunjuk berikutnya, selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya ya. Lalu tanggapannya bagaimana? Apa nggak mau, tidak mau seperti itu? Tidak adik-adik, tanggapannya harus baik. Baik ayah, setelah bermain saya akan kembalikan mainan ke tempatnya. Seperti itu. Di sini ada lagi adik-adik petunjuknya, lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Bagaimana tanggapan kalian dengan petunjuk ini? Saya dan ibu akan mengepel rumah setiap hari agar bersih ayah. Seperti itu, atau baik ayah, saya akan mengepel rumah setiap hari. Boleh seperti itu adik-adik. Lalu semprot kaca dengan cairan pembersih, lalu gosok dengan lap atau karet pembersih kaca. Nah, untuk menanggapi petunjuk ini, kalian juga bisa mengungkapkan seperti ini. Baik ayah, saya akan membersihkan kaca dengan cairan pembersih dan menggosoknya dengan lap pembersih. Selesai berolahraga, Udin dan teman-temannya bermain musik adik-adik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana ini adik-adik. Nah, yang pertama, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat juga. Jadi kalau kita goyangkan dengan keras, dengan kuat juga, ya hasilnya bunyinya juga akan kuat. Tapi kalau kita goyangkan dengan lemah adik-adik, maka akan menghasilkan bunyi yang lemah juga marakas ini. Berikutnya ada rebana. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat, itu akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Tetapi kalau kita memukul rebana bagian pinggir dengan lemah, otomatis bunyinya juga akan lemah adik-adik. Jadi kalian sudah tahu ya bunyi kuat dan bunyi lemah ketika kita memainkan alat musik, yaitu alat musik marakas dan rebana. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.